Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Hilman Munawar Alfiansyah dari Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Eko Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang api. Apa itu api? Bagaimana proses terbentuknya api? Apa saja kelas-kelas api? Dan metode yang bisa kita lakukan untuk memadamkan api. Kalau teman-teman pernah nonton kartun Avatar, di situ ada 4 elemen. Ada api, tanah, air, dan udara. Di dunia nyata, 4 elemen itu sering dikenal sebagai elemen-elemen penyusun alam semesta. Tapi sains modern menyebutkan bahwa api itu berbeda dari ketiga elemen lainnya. Karena ketiga elemen lainnya, yaitu tanah, air, dan udara, merupakan sebuah materi, sementara api adalah hasil dari reaksi antar materi-materi. Jadi api adalah reaksi kimia yang terjadi akibat proses oksidasi cepat dan menghasilkan asap, panas, serta cahaya. Nah, api yang masih bisa kita kendalikan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bisa kita gunakan untuk memasak, bisa kita gunakan untuk menghangatkan diri kita, dan juga misalkan kita lagi di dalam liar, maka api itu bisa menjadi media pelindung bagi kita dari hewan-hewan yang ada di alam liar. Tetapi, jika api itu sudah membesar dan tidak dapat dikendalikan, akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi apa-apa saja yang ada di sekeliling api tersebut. Nah, api yang sudah membesar inilah yang sering disebut sebagai kebakaran. Nah, apa sih itu kebakaran? Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan juga tidak dapat dikendalikan, sehingga akan menimbulkan kerugian, baik berupa harta benda ataupun korban jiwa. Nah, pengetahuan mengenai api ini dirasa sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat, mengingat kebakaran itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak mengenal waktu dan tempat. Nah, untuk mengetahui hal-hal lebih lanjut tentang api, terutama bagaimana cara untuk memadamkan api, teman-teman bisa menyimak video penjelasan berikut ini. Api adalah reaksi kimia dari beberapa elemen yang mengalami reaksi pembakaran dan menghasilkan panas, cahaya, dan hasil reaksi kimia lainnya. Beberapa elemen inilah yang nantinya akan dibahas pada segitiga api. Segitiga api adalah elemen-elemen pembentuk api yang dirangkai dalam suatu segitiga yang menggambarkan proses terjadinya api. Yang pertama adalah fuel atau bahan bakar. Bahan bakar yang dimaksud adalah bahan-bahan yang mudah bereaksi dengan reaksi pembakaran atau bahan yang mudah terbakar. Bahan tersebut bisa berupa zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Yang kedua adalah sumber panas. Sumber panas di sini bisa berasal dari beberapa hal. Bisa dari faktor alam seperti matahari, petir, energi panas listrik seperti panas yang timbul dari arus pendek, konsleting, dan percikan api karena listrik, serta bisa juga dari energi panas mekanis yang berasal dari gesekan suatu benda. Dan yang ketiga adalah unsur oksigen. Di dalam udara yang kita hirup terdapat berbagai macam unsur gas, salah satunya adalah oksigen. Oksigen dengan kadar minimum 15% dapat menjadi unsur bentuk api. Sedangkan dalam udara normal yang kita hirup terdapat kandungan 21% oksigen, sehingga pasokan oksigen idealnya sewaktu-waktu bisa mendukung terjadinya api. Api juga memiliki beberapa fase, mulai saat api itu terbentuk hingga saat api akan mulai padam. Fase-fase itu, yang pertama adalah incipient atau ignition, yaitu penyulutan. Fase pertama ini dimulai ketika panas, bahan bakar, dan oksigen bergabung dan menimbulkan reaksi kimia yang menghasilkan api. Fase ini biasanya ditandai dengan munculnya api-api yang sangat kecil dan berjalan dengan sendirinya. Yang kedua adalah fase growth atau pertumbuhan. Fase ini adalah tahap di mana beban api dan oksigen menjadi bahan bakar untuk api. Tumbuhan api pada fase ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari di mana awal api terbentuk, bahan bakar apa yang ada di sekeliling api, dan juga ketinggian langit-langit serta potensi lapisan termal. Fase ketiga adalah fully developed. Fase ini adalah fase ketika api sudah mencapai fase yang paling maksimal, dan fase ini merupakan fase paling berbahaya dari suatu kebakaran.
Dan yang keempat adalah decay. Fase ini merupakan fase menurunnya api yang ditandai dengan menurunnya kadar oksigen atau kadar bahan bakar secara signifikan. Tetapi pada fase ini juga masih cukup membahayakan karena akan adanya kemungkinan muncul api kembali yang disebabkan bahan bakar yang tidak sepenuhnya padam dan adanya bahaya backdraft jika oksigen kembali masuk secara tiba-tiba ke dalam ruangan yang sedang bergejolak. Ini juga terdiri dari beberapa kelas. Di sini saya akan menjelaskan 5 kelas api. Yang pertama adalah api kelas A, merupakan api yang terjadi pada benda padat yang mudah terbakar kecuali logam, misalnya kayu, kertas, pakaian, dan sejenisnya. Yang kedua adalah kelas B, yaitu api yang disebabkan dari benda cair atau gas yang mudah terbakar, seperti bensin, oli, alkohol, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah api kelas C, yaitu api yang disebabkan dari listrik bertegangan. Biasanya terjadi akibat kebocoran listrik, konsleting listrik, dan juga kebakaran pada alat-alat listrik. Yang keempat adalah api kelas D, merupakan api yang disebabkan oleh logam atau metal yang dapat terbakar, seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, titanium, dan potasium. Logam tersebut dapat bereaksi cepat dengan air, sehingga harus ditangani dengan sangat hati-hati. Dan yang kelima adalah api kelas K, yaitu api yang terjadi pada lemak hewan atau bahan masakan dapur. Selain itu, kita juga harus mengetahui beberapa metode-metode dalam memadamkan api. Yang pertama adalah metode cooling. Cooling atau pendinginan digunakan untuk memadamkan api dengan cara menghentikan sumber panas di dalam api. Biasanya, kita menggunakan metode ini menggunakan bahan pemadam air. Air yang memiliki suhu yang dingin bisa menurunkan suhu pada api, sehingga ketika api terkena air, maka api akan padam. Metode yang kedua adalah smothering. Metode ini dilakukan dengan cara menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur oksigen agar tidak bisa menyalakan api. Sebagaimana kita ketahui bahwa oksigen merupakan salah satu unsur pembentuk api. Metode yang ketiga adalah starving, yaitu metode pemadaman api dengan cara menghentikan suplai bahan bakar. Kita sering melakukan ini pada kegiatan sehari-hari. Misalnya saat kita memasak, kita bisa menghentikan suplai bahan bakar gas dari tabung gas LPG ke kompor dengan cara mematikan kompor sehingga api akan padam dengan sendirinya. Metode yang keempat adalah inhibition, yaitu metode yang digunakan untuk memadamkan api dengan cara menghentikan atau memecah rantai reaksi kimia pada api. Contoh dari metode ini adalah pemadaman api menggunakan alat pemadam api ringan dengan bahan pemadam dry chemical powder. Jenis-jenis bahan pemadam api. Yang pertama adalah air. Air menjadi bahan pemadam kebakaran yang sangat umum. Air bisa memadamkan api karena air dapat menurunkan suhu yang ada pada api. Bahan pemadam air bisa digunakan untuk memadamkan api kelas A. Yang kedua adalah bahan pemadam foam atau busa. Bahan ini paling cocok digunakan untuk memadamkan kebakaran dari bahan bakar minyak atau api kelas B. Karena busa akan mengapung dan menyelimuti permukaan bahan bakar serta dapat mengurangi penguapan bahan bakar. Air yang juga sebagai bahan penyusun dari foam juga akan menurunkan suhu dari bahan bakar. Sebagai bahan pemadam cair, bahan pemadam foam tidak boleh digunakan untuk memadamkan api kelas C karena dapat menghantarkan listrik. Selain itu, api kelas D, yaitu bahan metalik sodium dan sejenisnya, juga tidak boleh dipadamkan dengan bahan pemadam foam karena bahan bakar tersebut sangat kontra dengan air yang ada di dalam bahan pemadam foam. Bahan pemadam yang ketiga adalah bahan pemadam dry chemical powder atau DCP. DCP merupakan kombinasi dari fosfat monoamonium dan amonium sulfat. Bahan tersebut berfungsi untuk memecah rantai reaksi kimia yang terjadi saat api terbentuk, sehingga akan memadamkan api atau kebakaran menggunakan metode inhibition. Dry chemical powder juga sering disebut sebagai bahan pemadam multipurpose, karena bahan pemadam ini bisa digunakan untuk memadamkan api dari berbagai kelas. Bahan pemadam yang keempat
adalah bahan pemadam api gas CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida sendiri merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak dapat terbakar, dan mempunyai berat 13 kali lebih berat dari udara. Sebagai bahan pemadam, karbon dioksida efektif sebagai bahan pemadam awal karena akan mengurangi kadar oksigen di udara sebagai penyokong keberlangsungan api. Bahan pemadam karbon dioksida cocok digunakan untuk memadamkan api kelas B. Dan bahan pemadam yang kelima merupakan bahan pemadam api halogenated hydrocarbon atau sering disebut sebagai halon. Halon dibuat dari hydrocarbon compounds seperti gas metan dan etan. Keunggulan dari bahan pemadam halon adalah tahan lama dalam penyimpanan serta mampu menembus rintangan atau mencapai bagian yang sulit tertembus oleh bahan lain. Sementara kekurangan dari halon adalah unsur CFC yang ada pada halon dapat merusak lapisan ozon. Halon juga akan menghasilkan racun yang tinggi bila terkena panas, akan meninggalkan karat atau bersifat korosif pada bahan bakar yang telah dipadamkan, dan harganya yang relatif. Setelah menyimak video penjelasan tadi, saya harap teman-teman semua menjadi tahu bagaimana cara yang tepat untuk menangani suatu kebakaran. Seandainya ada kebakaran yang terjadi di rumah teman-teman semua atau di sekitar teman-teman semua. Dan jangan lupa cek video yang ada di channel ini agar bisa menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai api, mengenai bandara, atau mengenai PKPBK. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.